Singapura menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, dalam setahun terakhir. Data terbaru Kementerian Perdagangan dan Industri, MTI, menunjukkan 7 sektor bernilai tambah tinggi mengalami penyusutan tenaga kerja cukup signifikan. Menurut laporan yang dikutip Vulcan Post, Senin, 24 November 2025, ketujuh sektor tersebut tercatat kehilangan 19.800 pekerjaan sepanjang 2025. Sektor-sektor yang terdampak meliputi teknologi informasi, layanan profesional, perdagangan, serta industri properti. MTI tidak merinci setiap kategori kehilangan pekerjaan secara detail, namun laporan menyebutkan bahwa sektor-sektor tersebut sebelumnya dikenal sebagai penyerap besar tenaga kerja lokal berkeahlian tinggi. Sejumlah faktor turut mempengaruhi tren PHK ini, termasuk kebijakan pengetatan pasar perumahan yang diterapkan pemerintah untuk menahan kenaikan harga rumah. Meski badai PHK terjadi di sejumlah sektor strategis, tingkat pengangguran di Singapura relatif stabil. MTI melaporkan tingkat pengangguran keseluruhan masih berada di angka sekitar 2%, sedangkan tingkat pengangguran warga lokal tetap di bawah 3%. Pertumbuhan lapangan kerja masih terjadi. Di tengah dinamika tersebut, Singapura tetap mencatat pertumbuhan lapangan kerja sepanjang tahun. Pada kuartal 3 2025, tercatat hampir 30.000 pekerjaan baru tercipta. Jika diakumulasikan sejak awal tahun, totalnya mendekati 50.000 pekerjaan, termasuk bagi tenaga kerja non-residen. MTI tidak memberikan perincian mengenai status kewarganegaraan pekerja per sektor, namun laporan menunjukkan bahwa pertumbuhan bersih lapangan kerja terutama terjadi di sektor berupah relatif lebih rendah. Dua bidang yang paling menyumbang pertumbuhan adalah konstruksi dan pekerja rumah tangga migran. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola kebutuhan tenaga kerja di Singapura. Sementara itu, sektor yang berorientasi teknologi dan profesional justru mencatat jumlah PHK yang lebih besar. Sektor teknologi alami penurunan paling tajam. Sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu sorotan utama dalam laporan MTI. Padahal, beberapa waktu lalu, industri ini sempat mengalami peningkatan gaji, bertambahnya permintaan tenaga kerja, serta meningkatnya minat perusahaan terhadap spesialis teknologi di Singapura. Hal tersebut terjadi meskipun gelombang PHK teknologi melanda berbagai negara, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Namun kenyataannya berbeda pada 2025. Sektor informasi dan komunikasi di Singapura mengalami penurunan bersih lebih dari 4.000 pekerja dalam satu tahun. Jika digabungkan dengan tahun 2024, total penyusutan mencapai sekitar 9.500 pekerja. Fenomena ini cukup mengejutkan, mengingat perusahaan-perusahaan di sektor teknologi masih sering menyatakan kekurangan kandidat dengan keahlian tertentu. Para pengamat menilai, tren ini menunjukkan mulai bergesernya kebutuhan keterampilan di industri teknologi. Tidak semua pekerja teknologi harus bekerja di perusahaan teknologi, demikian analisis yang dikutip Vulcan Post. Hal ini disebabkan perusahaan di sektor lain, seperti transportasi, logistik, keuangan, manufaktur, dan kesehatan, juga memerlukan tenaga kerja dengan keahlian digital. Kesenjangan keterampilan meningkat. Pengamat juga menilai, perubahan kebutuhan industri mendorong munculnya kesenjangan keterampilan. Sejumlah posisi lama dinilai mulai berkurang relevansinya, sementara bidang baru seperti kecerdasan buatan, AI, dan pengolahan data justru membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dengan kompetensi khusus. Kesenjangan inilah yang diperkirakan menjadi salah satu pemicu utama mengapa sebagian tenaga kerja teknologi mengalami pengurangan, meski peluang di bidang digital justru semakin berkembang. Secara keseluruhan, jumlah pekerja di sektor teknologi informasi di Singapura menyusut hampir 10.000 orang dalam 2 tahun terakhir. Meski sebagian diyakini sudah berpindah ke sektor lain, angka tersebut tetap mencerminkan adanya tantangan struktural dalam industri teknologi. Keuangan dan asuransi menjadi pengecualian. Tidak semua sektor mengalami penyusutan. Sektor jasa keuangan dan asuransi justru menjadi pengecualian besar pada 2025. Dalam laporan MTI, kedua sektor ini mencatat penambahan sekitar 10.300 pekerja. Pertumbuhan tersebut dinilai sejalan dengan ekspansi layanan keuangan digital, peningkatan transaksi, serta penyesuaian kebutuhan perusahaan terhadap keahlian baru seperti manajemen risiko siber. Namun demikian, pertumbuhan di sektor keuangan dinilai belum cukup besar untuk sepenuhnya mengimbangi pemangkasan tenaga kerja di sektor teknologi, properti, dan layanan profesional. Di sisi lain, tidak seluruh tenaga kerja memiliki minat atau kesiapan keterampilan untuk berpindah ke sektor keuangan. Oleh sebab itu, pilihan karir di beberapa industri tampak semakin terbatas bagi sebagian tenaga kerja lokal. Tantangan ekonomi dan penyesuaian ketenaga kerjaan.
Para analis memandang situasi ketenagakerjaan Singapura sebagai gambaran besar perubahan ekonomi global. Perusahaan di berbagai negara tengah melakukan penyesuaian struktur organisasi, otomatisasi, serta efisiensi digital untuk mengurangi biaya operasional. Di Singapura, perubahan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah juga secara aktif mendorong program pelatihan ulang, reskilling, dan peningkatan keterampilan, upskilling, termasuk untuk tenaga kerja teknologi yang terdampak. Sejumlah inisiatif, seperti Skills Future Singapore, telah menawarkan subsidi pelatihan untuk bidang seperti analisis data, kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga manajemen rantai pasokan. Pemerintah menilai peningkatan keterampilan merupakan bagian penting untuk menjaga ketahanan tenaga kerja di tengah fluktuasi pasar. Prospek 2026. Meski 2025 ditandai oleh kombinasi PHK dan pertumbuhan terbatas di beberapa sektor, analis memperkirakan kondisi 2026 akan sangat bergantung pada pemulihan ekonomi global, stabilitas harga properti, serta kecepatan adaptasi industri terhadap teknologi baru. Dalam jangka pendek, tantangan masih akan terasa bagi tenaga kerja berkeahlian tinggi di sektor yang sedang melakukan restrukturisasi. Namun, peluang kerja di bidang AI, keamanan siber, dan layanan keuangan digital diperkirakan akan terus meningkat.